Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman. Saya peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 9 Kelompok 1 dari Balai Diklat Keagamaan Manado. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan pengalaman pembelajaran sinkronos dan asinkronos. Setelah beberapa waktu mengikuti pembelajaran tentang metode asinkronos dan sinkronos, saya menyadari bahwa cara kita belajar saat ini telah mengalami banyak perubahan. Dulu, saya terbiasa belajar langsung di ruang kelas, bertatap muka, mendengar suara guru secara langsung. Tapi sekarang, semua itu bisa digantikan oleh layar laptop dan koneksi internet. Saat pertama kali diperkenalkan dengan pembelajaran asinkronos, saya merasa ini adalah cara belajar yang sangat menyenangkan. Saya bisa belajar kapan saja saya punya waktu, tanpa harus hadir secara langsung. Saya bisa mengulang video materi, membaca ulang bahan ajar, dan mengerjakan tugas tanpa tekanan waktu. Namun, saya juga harus jujur bahwa kebebasan itu kadang membuat saya terlalu santai. Saya pernah menunda-nunda membuka modul sampai akhirnya lupa deadline tugas. Saya juga sempat hanya menonton setengah video karena merasa sudah cukup paham. Padahal ternyata masih banyak penjelasan penting di bagian akhir. Dari situ saya sadar bahwa belajar secara asinkronos menuntut kedisiplinan dan manajemen waktu yang kuat. Tanpa itu, mudah sekali kita tergelincir ke dalam rasa malas atau merasa semua masih bisa ditunda. Sementara itu, dalam pembelajaran sinkronos, saya merasa seperti dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa untuk fokus, karena ada jadwal pasti dan saya harus hadir tepat waktu. Saya suka suasana interaktifnya. Saya bisa langsung bertanya kalau tidak paham, mendengar teman lain berdiskusi, dan kadang kami juga berbagi pengalaman di luar materi. Tapi tidak semua berjalan lancar. Saya pernah mengalami momen saat tiba-tiba sinyal internet saya terputus di tengah pembelajaran. Dan ketika saya berhasil masuk lagi, sesi sudah hampir selesai. Rasanya campur aduk antara kecewa, kesal, dan lain-lain. Dari pengalaman-pengalaman ini, saya belajar bahwa setiap metode punya tantangannya sendiri. Asinkronos memberikan keleluasaan, tapi butuh tanggung jawab. Sinkronos memberikan kebersamaan dan interaksi, tapi membutuhkan kesiapan teknis dan mental. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa bukan metode yang terbaik, tapi bagaimana kita sebagai pembelajar bisa menyesuaikan diri dengan bijak. Kita harus belajar untuk tetap disiplin walau tidak diawasi langsung, dan tetap semangat walau hanya bertemu lewat layar. Karena sesungguhnya pembelajaran bukan hanya soal memahami materi, tetapi juga soal membentuk sikap dan karakter. Saya bersyukur bisa mengalami keduanya, karena melalui proses ini saya belajar bukan hanya menjadi pelajar yang cerdas, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, sabar, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.